termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali itu usianya nggak sampai 70 tahun, tapi karya kitabnya kan banyak, Ihya Ulumuddin. Bahkan sangat banyak kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Saking banyaknya yang membaca pun guru orang mesti umur 70 tahun khatam. Tetapi ini yang nulis umurnya tidak sampai 70 tahun. Ternyata kebarokahan usianya Imam Ghazali menciptakan banyak kitab, ilmunya luas, mendapat julukan Hujjatul Islam. Karena apa? Karena Imam Ghazali ketika mau nulis kitab ada lalat yang meminum tinta. Tintanya Imam Ghazali dibiarkan. Tak sih. Wis sak warek-wareki. Nek wis larat baru engko tak celupi pena yang dibuat nulis. Jadi Imam Ghazali tidak mengganggu makannya lalat yang ada di tintanya Imam Ghazali. Padahal sudah mau menulis Imam Ghazali, tapi tidak diganggu. Loh, karena perbuatan sekecil itu barengan dengan turunnya rahmatnya Allah. Setelah rahmatnya Allah turun, jadilah turun keberkahan. Itu yang menyebabkan Imam Ghazali hidupnya barokah. Walaupun umurnya tidak panjang-panjang banget, bisa menciptakan kitab yang orang membaca pun seumur hidupnya belum tentu bisa khatam sih. Artinya memperbanyak kebaikan dan tidak memperdulikan sekecil apapun kebaikan itu. Terkadang yang kecil itu yang menjadikan sababiyah keberkahan yang kita tidak mengira. Satu. Yang kedua, pintere murid diperoleh melalui sinau. Tetapi barokahnya hidupnya murid diperoleh melalui ngawula. Sudah paten pintere murid kelawan sinau, barokah murid kelawan ngawula. Ngawula ini Gus, kalau untuk siswa, ngawula itu diterjemahkan dalam bentuk perbuatan apa? Ngawula satu, taat kepada guru. Walaupun tidak bisa taat 100%, ya minimal berusaha untuk taat. Karena namanya manusia, apalagi manusia yang masih kecil, yang masih remaja, pasti ada kekeliruan. Seorang guru juga seperti itu. Baik tidaknya seorang murid hidup ke depannya tergantung sabdo diulangi guru. Ketika guru menyabdakan kejelekan, pasti terjadi. Karena murkanya guru juga murkanya Allah. Ridho Rabbi fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Sedangkan guru juga orang tua bagi ruhani kita. Nah, ketika seorang murid itu ngawula itu artinya orang yang taat. Satu, taat kepada perintah guru. Nomor dua, murid harus menjadi murid yang ngerti. Ya, selain taat harus jadi murid yang ngerti. Mana bila anak ngerti kok eco, mobil rusuh gak usah ditongkon mbah dewi, tanpa ditongkon. Lah ini maknanya murid ngerti. Peka ya. Peka. Jam apa bahasanya Nabi? Bahasanya anak peka. Yang ketiga adalah kudu gawe bungai guru. Harus membuat bunganya guru, tidak menyakiti hatinya guru. Tapi bukan dengan materi ya? Bukan dengan materi. Guru itu bagiannya tidak harus dengan materi. Cukup melihat muridnya takdim, sopan santun, ketika diajar mendengarkan. Saking pentingnya mendengarkan, itu sampai habaib ditarim itu berkesan. Andai saja aku sedang mengajarmu dan ada pesawat jatuh di depanmu, jangan sekali-kali kau menolehkan kepalamu. Karena apa? Pentingnya orang mendengarkan. Makanya penting menjaga adab kepada guru. Saya kepingin cerita beberapa cerita yang mungkin ini masih bisa ya. Mungkin cerita ini menjadi manfaat untuk semuanya. Kita harus mengetahui adab dalam mencari ilmu. Keberkahan akan hilang ketika seorang murid masih menyakiti guru. Nomor dua adalah tidak memiliki adab kepada guru. Contoh, menduduki kursi guru. Itu kalau di pesantren harus kena hukuman. Karena apa? Tidak adab. Kalau jenengan pirsa ceritanya
Aryo Panangsang. yang hilang itu. Nggih, Aryo Panangsang sama Joko Tingkir itu kan kalau diceritakan Aryo Panangsang ilmunya hilang gara-gara ngelungguhi Paris Sunan Kudus. Hilang ilmunya lah, akhirnya kita berpikir nek ngelungguhi kursi guru itu gara hilang barokah. Tidak, akhirnya akhirnya dikiaskan, tidak hanya menduduki kursi guru, menduduki sepeda guru juga menghilangkan ilmu. Kan kadang-kadang kan gitu, ngenteni koncone nang jeding utawa nang kantin karo layah-layah nang gone sepeda itu menghilangkan ilmu, menghilangkan kebarokahan ilmu. Termasuk saya kepingin cerita untuk mengingatkan semua adik-adik kelas saya khususnya di SMP 3. Saya anggap adik-adik saya semuanya. Wong tua tidak boleh ikut-ikut dalam hal pendidikan kepada guru. Maksudnya mengintervensi guru. Tidak boleh mengintervensi guru, tidak boleh orang tua. Saya ceritakan suatu cerita. Syekh Abdul Qadir Jailani itu arek pondokan itu ngapunten. Takdirnya kan nemen. Iya. Mijet di gurune, kora-koranya, punya kloso nggo pengajian dan lain-lain. Termasuk murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mijet di Syekh Abdul Qadir. Bahkan kan kalau kita di pondok pesantren, bekas minumnya guru diminum. Walah itu ada orang yang ngaco cerita ke orang tuanya, ke wali murid, anakmu nok pondok ya Abdul Qadir Jailani ora gelem ngaji dikon babu, kon ora kon nyepakno kloso, kon toto-toto, kon mijeti panganane dikei panganan sisane si Abdul Qadir Jailani lho wong tuane muntah. Setelah orang tuanya muntah moro ke Syekh Abdul Qadir Jailani dan meminta, ya Abdul Qadir Jailani, anakku tak gawone mulih, nang kene santri gak diuringi ngaji tambah diuringi babu. Ya wis dibawa pulang. Di rumah dites kitab pinter, tes Quran apal, tes hadis paham. Setelah itu dikembalikan ke Syekh Abdul Qadir Jailani dan menyesal. Mohon maaf Syekh, aku telah mengintervensi engkau. Aku telah mengintervensi engkau. Aku telah suudzon kepada engkau. Dan sekarang aku tahu bahwasanya anakku mendapatkan ilmu dari Allah, yakni ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu tanpa belajar atau ilmu yang dari Allah. Bukan karena kepintarannya Syekh, tapi karena ketawaduannya dan ketaklimannya kepada engkau. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Hari ini juga semua futuh anakmu tertutup. Langsung hilang. Langsung seperti anak yang hilang hafalan. Langsung hilang hafalannya, langsung seperti orang gila. Langsung seperti orang yang majnun. Karena apa? Suudzonnya orang tua kepada guru. Suudzonnya orang tua kepada guru tidak ridho, tertutuplah pintu keridhaan juga dari Allah. Futupnya, akhirnya anaknya dipondokkan kemana-mana, dipesantrenkan tidak bisa, sudah buntu futuhnya, hatinya. Makanya dalam dunia pendidikan itu anak ya butuh benar, wong tuanya ya butuh benar. Semuanya butuh benar. Semuanya karena saling berkesinambungan untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Perlu ridho orang tua yang melahirkan, perlu juga ridho dari orang tua guru yang memberikan bimbingan rohani. Luar biasa. Pesan ini jarang saya dengar yang ini. Insyaallah. Itu saja yang saya pesankan. Satu, berbuatlah baik walaupun sekecil apapun. Tidak tahu kebaikan mana yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Nomor dua, ngawulo kepada guru. Bahagiakan guru, tawaduklah kepada guru. Tidak harus dengan uang, bisa dengan sikap-sikap yang mulia, bisa dengan perilaku-perilaku yang tertuntun dan rapi. Masya Allah. Tiga, orang tua tidak boleh suudzon kepada guru. Tidak boleh suudzon kepada guru. Karena 100% tidak akan ada guru yang berniat membuat muridnya susah. Memang kita di sekolah, memang kita di madrasah diajarkan tirakat oleh guru. Orang tua tidak boleh ikut-ikut. Jika orang tua memaksakan tetap ikut, bahkan timbul suudzon kepada seorang guru, dikhawatirkan itulah yang menyebabkan tertutupnya futuh atau mata hati seorang anak selama-lamanya. Banyak banget yang kita terima dari Gustian ya. Tapi satu lagi yang terakhir Gus, saya jadi penasaran. Pernah nggak dulu iseng atau jahil sama teman atau sama guru?
Kalau Sekedar iseng, guyon. kalau iseng sama teman, kalau sama teman ya Sering memang kita namanya ada. teman pasti sering lah kita. Karena saya yakin keisengan itu akan membawa keakraban yang lebih akrab lagi, itu pasti. Berarti tanda kita akrab. Kalau kita nggak berani usil, berarti tandanya kita tidak akrab. Nggak. Pasti lah. Kalau sama guru, Nah, kalau sama guru, sudah saya simpen aja. Oh iya. Main apa enggak? kalau sama guru mungkin kita usilnya ketika beliau ulang tahun dan lain-lain seperti itu. Kalau sampai membahayakan tidak pernah. Alhamdulillah. Yang perlu kita tahu. Kalau teman-teman mungkin yang pernah membahayakan. Itu cerita-cerita. Gus ini dulunya masa SMP-nya juga lucu. Lucu dan lugu ya, Gus ya. Lucu gila nih. Gus ya, tapi saya biasanya manggilnya Rian karena dulu adalah siswa saya. Semoga kedepannya semakin baik jalannya, berkahnya semakin banyak, rahmat Allah selalu tercurahkan kepada Insya panjenengan. Allah, ya. Doa juga untuk kita semuanya. Amin. Insya Allah yang terbaik untuk Ya. guru-guru dan adik-adik kelas saya semuanya. Oke, baik. Dan saya merasa beruntung sekali hari ini bisa bertemu dan interview dengan Gus Rian karena jadwalnya wow ya, untuk bertemu dengan beliau itu jadwalnya wow banget. Ini alhamdulillah bisa ketemu. Gus Rian, terima kasih sudah bersedia berbagi untuk adik-adik di SMP 3 terutama, dan langsung ya nanti setel dan klik subscribe-nya di Bule Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.